like one question, how will you prospect yang orang tidak mau MLM? Yeah, you don't talk about MLM like it is MLM. There are many ways to skin the cat, you know. Ya, jadi harus diingat Bapak dan Ibu, harus diingat, it's not just what you say, tidak hanya apa yang kita katakan, tidak hanya inti dari apa yang kita katakan, tapi bagaimana cara kita menyampaikan apa yang kita katakan itu lebih penting juga. Dan bagaimana caranya kita menghadapi orang yang sudah tidak mau dengan MLM, itu ada ribuan cara bagaimana kita bisa menjelaskan ke dia bahwa kita bisa kupas tuntas bahwa ini MLM ini suatu bisnis yang bagus banget gitu. Jadi nggak usah khawatir Bapak dan Ibu, jangan takut dengan ketemu orang-orang yang sudah negatif duluan dengan bisnis MLM. Ada ribuan cara bisa meyakinkan dia. You know, in Amerika, ibu-ibu, ya, kalau economy tidak bagus, network marketing naik. Kalau bagus, network marketing is the only industry that is not affected with the economy. Because kalau economy jatuh, MLM naik. Kalau economy naik, MLM bagus. You know? So MLM is the best business module ever created by mankind. Ini yang the best. Because I'm sure we'll talk about that other thing, but it's how you say it, how you explain it, and it comes from the heart. Ya, Your chance to, you know. Sorry. Ya, Bapak Ibu, jadi MLM ini adalah model bisnis terbaik saat ini. Ya, pada saat negara sedang maju, bisnis MLM juga maju, ikut maju. Tapi pada saat krisis ekonomi negara sedang turun, lucunya MLM tetap maju, tetap naik gitu. Nah, apalagi kalau Anda bisa melakukan ini bisnis yang tahan terhadap krisis, apalagi kalau Anda lakukannya dari hati Anda, maka Anda bisa punya jaringan yang besar dan income yang besar juga. So how you say it is always with empathy. I don't believe in MLM. Oh, I used to hate MLM. I mean, I wish the person who invited me before explained it better. But they did not explain it good. So for me, I shut my eyes. Networking, ako pikir dulu networking, MLM is untuk bodo. Because ini business, ini bisa bikin uang untuk sharing aja. You know, it's gossiping. You just gossip about the product, share. Tidak ada banyak pikiran, tidak ada science, tidak ada strategy, tidak ada forecasting. And I love. I have been in many business. I have been in from real estate to financing to what do you call this? International events. I was also in show. I have a club before here in the US, 750 seating capacity. So on to concert, Kenny G, begitu, I hired them. I love business. I used to have a car rental by LA airport, many business. All my life I have been in business. But, networking for me is not challenging. It's so, I went into networking because I used to be poor. And Ibu Susan dulu waktu kecil, kami miskin sekali. Ya, bukan because Bapak tidak ada kerja, bukan. My Bapak Ibu Susan orang putih, ya, orang Amerika, tapi doktor. Tapi mati waktu Ibu Susan 2 tahun. So Ibu Mami Susan kawin dengan satu orang Filipin, ada 11 anak, dan istrinya mati, dan aku dengan mama, dan ada 22 di keluarga. Okay? Semua besar sekali. So my stepfather, yang kedua bapakku, insinyur tapi orang kerja di kantor, so ada 22 anak, so miskin sekali, ya. Baju Ibu Susan 2 aja, okay? Dan kota kecil. Kalau
Coca-Cola, yang pertama kali Ibu Susan coba Coca-Cola, sudah 15 tahun. Aduh, enak sekali Coca-Cola. You know, dulu mimpi aja. You know. So, Ibu Susan tahu bagaimana hidup satu orang miskin. Ya. So, di rumah tidak boleh complain. Complain? What is complain, Pak Jomen? Complaining. What? Mengeluh. Mengeluh. Okay. Tidak boleh. Mesti kami gratitude. Mesti kami hadiah. Senang, happy. Mesti happy. My mother get angry kalau tidak ada yang happy. Mesti happy. Tidak ada pun apa-apa, happy. Satu selimut, 4 orang. So, tapi Ibu bilang dengan kami, mesti kita miskin dengan material, tapi mesti kita orang kaya dengan pengalaman. Okay? You see? Pengalaman yang kita mesti dibikin kaya. Okay? So, ibu-ibu, aku masuk dengan network marketing because, kenapa? Aku mau kasih opportunity dengan orang-orang. Tidak ada uang pun, kecil uang pun bisa dibikin kaya. You know what I mean? If somebody tell you, kalau ada orang yang dibilang, oh ini MLM. Aduh, rasa kita sama. Dulu pun aku tidak suka MLM. Tapi lihat bagaimana orang ini. So you have to show the proof. So now I am so happy that there are so many people in our group, okay, that they are making money, work from home pun. Okay? In the Philippines, ada yang orang-orang dibikin rumah, semua kantor yang lain bisnes tutup, kawan-kawan tutup, no kerja, tidak ada kerja, tapi kita ada kerja, ada yang uang masuk dengan itu, senang sekali. Tapi we are just beginning. We have a long way to go. Let us create something that is solid, you know, because I'm sure you can feel my heart. Kan? Pak Jomil, can you feel my heart? Can you feel my heart? Yes, can you feel my heart? Okay. And I want everybody. Yeah, translate. Okay, sorry. Yes, sorry. Can I translate it? Yes, Jadi Bu Susan bercerita bahwa Bu Susan ini pernah mengalami kemiskinan, Bapak dan Ibu. Tadi sebagian besar pakai bahasa Indonesia ya. Jadi Bapak dan Ibu sudah ngerti. Beliau ini pernah hidup dengan 22 orang satu rumah. Orang tuanya punya 22 anak, salah satunya Bu Susan. Jadi kalau yang namanya miskin itu Bu Susan sudah mengalami langsung kehidupan miskin gitu. Satu selimut berempat gitu ya. Tapi Bu Susan kenapa mau jalankan bisnis network marketing? Dulunya sempat berpikir ini bisnis untuk orang-orang yang pemalas, yang bodoh dan sebagainya gitu. Tapi kenapa Bu Susan tetap mau menjalankan bisnis network marketing ini, berubah pikiran? Kenapa? Karena setelah dipikir-pikir ini adalah peluang untuk kita membantu orang lain yang ingin keluar dari kemiskinan tadi gitu. Kita jadi saluran berkah lah gitu, untuk orang lain bisa hidup lebih baik dari kemiskinan tadi gitu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Singkatnya ya. Yeah. So empathy, okay? You have to feel them. You have to understand. If they don't have any respect or they don't believe, you always say, aku ngerti. Tapi mungkin, you know, that's the thing. Okay, next please. And they will never forget. They will never forget how you made them feel. Pak Jogi. Ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mendengarkan omongan mereka, obrolan mereka dengan cara empati. Empati itu mengatakan gini, ya saya paham, saya mengerti apa yang Bapak dan Ibu sedang alami. Tapi, kasih solusinya di belakang itu. Tapi kan nggak pengen seterusnya begitu.
ya kan? Nah, ini ada solusinya nih, ada jalan keluarnya dan seterusnya. Gitu. Okay. Thank you. Next, please. So again, this is a very important thing. Prospecting is a numbers game. Guys, papa, tuhan, remember Pareto law, okay? You have the more, let's say you have to do all your warm list, right? And then warm list itu yang sudah kita kenal ya. Mungkin ada 50 yang kita kenal. 50 kita bertanya siapa yang kawan yang 50. So kalau aku hubungin Pak Jomil, apa kabar? Aduh, sudah lama kita tidak jumpa. You know what I mean? Oh, so di mana kamu kerja sekarang? Bagaimana istri? Bagaimana anak-anak? You know kan? So, wow, Susan mau tahu bagaimana keluargaku ya? Enak rasa dari Pak Jomil ya kan? Oh, baik Bu. Istri sekarang kerja dengan sekolah atau begitu kan. So di mana kamu tinggal sekarang Pak Jomil? Sama rumahnya. Oh no, kami pindah begitu kan. So semua bagaimana seperti kawan, tidak ada dari hati kamu mau tahu kan, because kamu mau tahu apa yang ada opportunity yang bisa menarik atau bisa magnet untuk what you want to share. So Pak Jomil, okay. So ada maintenance niya sekarang. Ako, aduh yalah, ako ada losartan atau ada metformin, diabetes, sudah diabetes, istri bagaimana kesehatannya ya kan. Oh, aduh, ya, itu ya, you make a little joke. And then now, so let's say he will ask you too. Dan Pak Jomil, bagaimana Ibu Susan, di mana kerja? Oh, Pak Jomil, aku ada ini yang mengundang dengan aku yang bagus opportunity. Aku senang sekali. I'm happy about it. So you talk like that, ya, tidak hard selling. Now you're going to and actually I'm looking for partners. Aku mencari partner yang I'm really serious about this, Pak Jomil. And I'm really determined that in 2 years I can have this, and I'm looking for partners. Do you know anybody who is interested to have the same goal? Jangan dibilang dengan Pak Jomil, kamu ikut dengan aku. Jangan. Tanya Pak Jomil, siapa yang dia kenal yang ada juga seperti goal dengan kamu. Ask him, does he know anyone who has the same goal like you? Does he know anybody who can benefit from the product you have? You know what I mean? Because if you ask him directly, ada objection niya dong. Pak Jomil. Yeah. Yes. Jadi prospecting ini Bapak dan Ibu adalah permainan angka ya, permainan jumlah bilangan banyak. Jadi kita nggak bisa sukses dengan hanya memprospek 1-2 orang. Kita harus prospeknya lebih banyak, sebanyak-banyaknya gitu. Nah, kita biasanya mulai dengan warm list. Warm list itu daftar nama kita yang hangat ya. Yang hangat tuh orang-orang yang sudah kenal sama kita, dekat gitu. Nah, misalkan kita punya daftar nama hangat ini, teman-teman dekat kita ini ada 50 orang. Kita prospek salah satunya gitu misalnya. Terus jangan langsung pindah ke orang kedua, tapi minta dulu daftar nama 50 lagi dari orang pertama. Gitu. Bilang aja begini sama mereka, jangan langsung jualan ke orang itu. Ya, jangan langsung jualan ke orang itu. Bilang aja saya lagi cari partner bisnis nih. Saya lagi cari partner bisnis gitu. Siapa tahu kamu punya kenalan. Ya, siapa tahu kamu punya kenalan yang bisa saya jadikan partner bisnis gitu. Nah, itu tidak hard selling kita ke mereka. Kita tidak langsung jualan ke mereka. Kita jualannya lebih lembut ya, lebih halus gitu. Nanti mereka malah lebih penasaran, loh kok saya nggak ditawarin, kok nawarinnya malah teman saya gitu. Seperti itu Bapak dan Ibu, ini salah satu tekniknya juga gitu. Yes, and so you will not only get, if Pak Jomil is your prospect, but you want to get 5 referrals from Pak Jomil. 5 referrals of who are interested in what you are doing. Okay, so that means it's a multiplier. Okay,
because you need numbers. You need numbers.